Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat 13 karakter yang akan antri untuk menghadapi Sukuna Megumi. Bahkan Abdikos berteori kalau Sukuna akan dikeroyok oleh banyak penyihir jika level dia sudah mencapai bencana seperti di era Heian. Yap, kira-kira seperti apa kekuatan tempur Sukuna Megumi? Kekuatan tempur ini Abdikos ambil dari dua sumber, yaitu potensi kekuatan asli Sukuna dan potensi kekuatan asli Megumi. Karena energi kutukan Sukuna luar biasa besar, jadi teknik Megumi kemungkinan akan dalam wujud terkuatnya. Yuk langsung aja berikut pembahasan semua kekuatan tempur Megumi Sukuna. Check it bro. Pertama, powerful Shikigami. Kekuatan tempur ini sudah kita lihat di chapter 213, dimana Sukuna juga bisa mensummon Shikigami Ten Shadows, namun versi powerfulnya. Saat ini kita baru melihat wujud powerful dari Nue yang sangat besar dan mengerikan. Kemungkinan kita juga akan melihat wujud powerful dari Shikigami Ten Shadows yang lain seperti Rabbit Escape, Toad, Divine Dog Totally, dan Max Eleven. Para Shikigami ini bisa digunakan Sukuna untuk menghadapi keroyokan para penyihir. Di nomor 2 ada hand to hand combat. Baik Sukuna dan Megumi keduanya sama-sama menguasai pertarungan fisik. Sukuna mungkin lebih jago, tapi Megumi lebih cerdas bagaimana menggunakan kekuatan fisiknya. Nah, gabungan dari jago dan cerdas akan membuat teknik bertarung fisik mereka semakin kuat. Teknik ini penting untuk menghadapi master petarung jarak dekat seperti Hakari, Maki, dan Kashimo. Nomor 3 ada Extreme Regeneration. Ini adalah kekuatan asli Sukuna, di mana dia bisa menggunakan teknik kutukan pembalik untuk meregenerasi dirinya sendiri atau bahkan memberikan pertolongan pada orang lain dalam keadaan darurat. Ini penting untuk menghadapi para penyihir dengan teknik instant kill seperti Kashimo Hajime. Di nomor 4 ada Weapon Specialist. Sukuna memang belum pernah ditunjukkan bertarung menggunakan senjata, walaupun dalam wujud 4 lengan Sukuna ditampakkan membawa senjata tombak Lenshi dan pisau dagger. Berbeda dengan Sukuna, Megumi adalah spesialisnya. Bahkan Megumi punya stok senjata kutukan yang dia sembunyikan di Ten Shadows. Senjata kutukan penting untuk menghadapi penyihir dengan bala tentara, misalnya Yoshinobu Gakuganji, apabila dia bisa menggunakan teknik kutukan Yaga sehingga bisa menciptakan bala tentara mayat terkutuk dari boneka, atau mungkin Kenjaku dalam tubuh Geto jika dia beneran akan ikut melawan Sukuna. Kelima, Maximum Playful Cloud. Ini sebenarnya juga weapon spesialis, tapi ini adalah yang paling spesial, dimana Playful Cloud akan berada di wujud terkuatnya, yaitu menjadi tajam dan mematikan jika dipegang oleh seseorang yang sangat ahli seperti Toji Fushiguro. Dan ya, saat ini senjata tersebut kemungkinan masih dimiliki Megumi setelah terakhir kali dipakai Toji untuk bunuh diri dan menghentikan ketajamannya. Yap, apakah Sukuna juga bisa menggunakan Playful Cloud hingga ke tingkat maksimum power? Di nomor 6 ada Dismantle dan Cleave. Ini adalah teknik asli Sukuna, cukup kuat untuk menghadapi para penyihir tingkat rendah dan sedang atau roh kutukan Kurocho, tapi tidak dengan penyihir kuat dengan energi kutukan besar. Di nomor 7 ada Fire King. Teknik lain milik Sukuna berbeda dengan Dismantle dan Cleave yang cukup efektif untuk melawan penyihir dan kutukan tingkat rendah. Teknik api Raja Kutukan milik Sukuna cukup efektif untuk melawan penyihir dan kutukan kelas tinggi, bahkan mampu membakar kelas spesial Jogo yang teknik dasarnya adalah api, dan juga mampu membakar Shikigami level dewa Mahuraga. Di nomor 8 ada Malevolent Shrine, domain expansion yang berbentuk kuil jahat. Salah satu domain expansion yang paling spesial karena transparan alias tidak perlu mengurung target dalam barir. Karena kegunaan asli domain expansion adalah untuk memperkuat teknik kutukan, jadi kemungkinan Malevolent Shrine tidak hanya bisa dikombinasikan dengan Dismantle dan Cleave, tapi juga Fire King. Di nomor 9 ada Portal. Ini adalah teknik asli Megumi, yaitu Megumi mampu bersembunyi dalam bayangan atau diam-diam menyerang dari dalam bayangan tersebut. Kemampuan ini akan menarik jika digunakan Sukuna dengan energi kutukan yang lebih besar. Kemungkinan dia akan mampu menciptakan portal untuk bersembunyi dan keluar dari bayangan benda lain asalkan bayangan tersebut masih terhubung. Jadi ini semacam serangan portal.
Nomor 10 ada Black Hole. Salah satu sifat unik dari teknik 10 bayangan adalah berbentuk liquid. Jadi sebenarnya teknik ini juga bisa menenggelamkan sesuatu jika benda tersebut tidak dilapisi energi kutukan agar mengambang. Di tangan Sukuna, kekuatan ini bisa dimodifikasi menjadi black hole seperti milik Kurohige. Jadi Sukuna bisa menenggelamkan benda-benda atau menyeret para penyihir kelas rendah dalam Ten Shadows. Di nomor 11 ada Maximum Shadow Clone. Teknik 10 bayangan juga memungkinkan penggunanya untuk membuat cloning bayangan dirinya saat dalam domain expansion. Dengan energi kutukan yang sekarang, Megumi bisa membuat 3-5 cloningan dalam waktu yang bersamaan. Nah, dengan energi kutukan Sukuna, kemungkinan teknik ini bisa mencapai level maksimalnya, misalnya membuat cloning ratusan Sukuna, atau yang paling berbahaya, membuat klon dalam wujud lain layaknya Henge no Jutsu. Di nomor 12 ada The Wells Unknown Abyss. Ini adalah teknik sumur tak berdasar milik Megumi, di mana Megumi bisa menggabungkan dua kekuatan Shikigami-nya untuk membuat makhluk lain. Misalnya, Megumi memanggil kekuatan Nue dan Tod, maka yang muncul adalah Tod dengan sayap. Teknik ini cukup merepotkan Todo dan Kamo dengan energi kutukan super besar. Mungkin Sukuna bisa menggunakan versi powerful dari teknik ini, misalnya memanggil makhluk gabungan dari Max 11 dan Nue. Jadi awalnya membasahi koloni dengan tsunami dari Max 11, lalu menyetrumnya dengan peti raksasa milik Nue. Hasilnya pasti akan sangat-sangat mengerikan. Di nomor 13 ada The Inheritance of the Great Serpent. Salah satu keunikan Shikigami Ten Shadows adalah ketika mereka dikalahkan, kekuatan mereka tidak menghilang, melainkan diwariskan ke Shikigami lainnya. Misalnya anjing suci putih ketika dikalahkan, maka kekuatannya diwariskan ke anjing suci hitam dan jadilah anjing suci totally. Dan ya, Great Serpent telah dihancurkan Sukuna dan sampai sekarang belum diketahui siapa Shikigami pewaris kekuatannya, dan semoga saja Sukuna mengeluarkan Shikigami sang pewaris kekuatan Great Serpent. Di nomor 14 ada Complete Chimera Shadow Garden. Sampai saat ini, Megumi belum bisa membuat domain expansionnya menutup secara sempurna, entah karena terlalu sulit atau karena energi kutukan Megumi tidak cukup. Kegelapan sempurna baru bisa diciptakan Megumi ketika berada dalam ruangan tertutup. Namun lagi-lagi ini bukan karena domain Megumi sempurna, tapi karena domain Megumi dipaksa menutup sempurna mengikuti bentuk ruangan. Nah, disinilah menariknya, karena cooling game berbentuk perisai koloni. Walaupun sangat luas, Abdikos yakin kalau Sukuna mampu menutup seluruh koloni dengan kegelapan Chimera Shadow Garden. Jadi ini semacam dipenjara dua kali, dipenjara oleh perisai koloni, lalu dipenjara oleh Chimera Shadow Garden. Dan ya, kekuatan Ten Shadows akan meningkat berkali-kali lipat dalam Chimera Shadow Garden yang sempurna. Di nomor 15 ada Controlled Mahoraga. Mahoraga adalah salah satu Shikigami terkuat yang belum bisa dijinakkan oleh pengguna teknik 10 bayangan manapun. Bahkan bisa survive dari Malevolent Shrine yang dikombinasikan dengan Cliff dan Dismantle. Saat ini hanya Sukuna lah yang bisa menundukkan Shikigami ini dengan dikuasainya tubuh Megumi. Kemungkinan Mahoraga akan bisa dikendalikan oleh Sukuna. Mahoraga sangat pas untuk menghadapi teknik kutukan kopi dari Yuta dan Rika, karena dia mampu beradaptasi dengan serangan apapun lalu membalasnya dengan serangan yang lebih kuat. Yap, satunya kopi dan satunya adaptasi. Di nomor 16 ada Two Mysterious Shikigami. Walaupun Mahoraga sudah sangat kuat, tapi Megumi sampai sekarang baru mengeluarkan 8 dari 10 Shikigaminya, yaitu Divine Dog hitam dan putih, Nue, Great Serpent, Toad, Max 11, Rabbit Escape, dan Mahoraga. Yap, masih ada Shikigami misterius yang belum dikeluarkan Megumi. Kira-kira Shikigami apa itu dan seperti apa kekuatannya? Tebakan Abdikos, satu Shikigami adalah pewaris Great Serpent, mengingat dia punya tanda suci yang hampir mirip, dan satu lagi Shikigami yang hampir sekuat Mahoraga. Nomor 17 ada Ten Sacred Treasure. Tahukah teman-teman kalau kekuatan Megumi terinspirasi dari 10 harta suci paling berharga dalam kepercayaan masyarakat Jepang? Ini bisa dilihat dari tanda suci yang ada di masing-masing Shikigami atau dari kekuatan tempur mereka. Nah, 10 harta suci ini ketika disatukan akan bisa menyembuhkan seseorang dari segala penyakit atau bahkan membangkitkan seseorang dari kematian. Yap, kekuatan sembuh dari Dimek. Mungkin sudah ada teknik kutukan pembalik yang bisa dilakukan Sukuna, tapi membangkitkan orang mati, ini jelas kekuatan yang sangat berbahaya. Kira-kira siapa yang akan dibangkitkan Sukuna dari kematiannya jika kekuatan 10 harta suci telah dikumpulkan? Yap, apakah wujud asli Sukuna sendiri
yang punya 4 lengan atau justru para penyihir jahat di era Heian. Jadi ini semacam teknik Edo Tensei tapi versi Rinne Tensei yang dibangkitkan tubuh aslinya tapi patuh pada Sukuna. Para penyihir jahat ini bisa jadi senjata tempur Sukuna untuk melawan keroyokan para penyihir. Lanjut kekuatan tempur tambahan. Kekuatan tempur tambahan ini adalah kekuatan tempur yang bisa mensupport Sukuna Megumi. Di nomor 18 ada Jacob Slater. Nasib Angel dan Hana masih belum jelas, namun kemungkinan dia akan dimakan oleh Sukuna. Nah, kalau dengan memakan Angel, Sukuna bisa mendapatkan teknik kutukannya, maka ini bisa jadi kekuatan tempur tambahan untuk Sukuna. Dengan Jacob Slater, Sukuna bisa membakar para penyihir dan mengelupas teknik kutukan dari tubuh mereka secara permanen. Nomor 19 ada Uraume. Di era Heian, Sukuna memang tidak punya keluarga, tapi dia punya pelayan yang sangat setia yang mengikutinya hingga sekarang. Yap, dialah Uraume dengan teknik esnya. Kesetiaan Uraume juga bisa menjadi senjata tempur tambahan untuk Sukuna. Nomor 20 ada 159 poin dari Cooling Game. Terakhir kali Megumi punya 359 poin, yang mana 100 poin digunakan untuk menambah peraturan pertukaran player dan non-player, dan 100 poin diberikan pada Sumiki untuk mundur dari Cooling Game. Meskipun kita tahu pada akhirnya disalahgunakan Yorozu untuk menambahkan peraturan keluar masuk koloni, jadi masih ada 159 poin tersisa pada Megumi. Yap, kira-kira peraturan jahat seperti apa yang akan ditambahkan Sukuna dengan sisa poin ini? Kalau Abdikos pengennya adalah portal antar koloni. Jadi ini semacam lift untuk berpindah dari satu koloni ke koloni lainnya dengan sangat cepat. Ini akan meningkatkan intensitas pembantaian di Cooling Game sampai ke tahap di mana pemain di seluruh koloni seperti menjadi satu hanya untuk saling bantai. Nomor 21 ada Kenjaku. Kenjaku memang pernah bertarung dengan Sukuna di masa lalu, namun entah bagaimana ceritanya, keduanya kemudian beraliansi untuk menggapai tujuan masing-masing. Nah, kita tidak tahu sampai kapan aliansi Sukuna Kenjaku, tapi selama aliansi ini masih ada, maka Kenjaku masih menjadi senjata tempur yang membantu Sukuna. Demikian semua kekuatan tempur dari Megumi Sukuna. Apakah ada kekuatan tempur tambahan? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.